tinggi bagai Raja Wali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Pagi yang begitu indah yang Kau berikan bagi kami. Kami masih bernafas. Kami masih sehat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Engkau menjamah mengurapi setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami mau datang dengan hati yang tulus kepadamu ya Bapa. Engkau terlebih dahulu menyayangi kami. Di akhir zaman ini Tuhan, dikala dunia tidak menentu dengan segala keadaannya, kami mau tetap berdiri teguh. Kami tidak akan goyah. Kami akan terus melihat perkara-perkara yang di atas, bahwa sesungguhnya Tuhan kami Yesus Kristus sedang melakukan perkara-perkara besar di langit dan di bumi. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Hidupku adalah penyembah. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, saya mengajak saudara-saudara bernyanyi bersama sebagai ungkapan, ucapan syukur kita bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk kita, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan hati ku persembahkan.
di matamu. Segenap hidupku persembahkan ku Tuhan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan, kita sembah. Ku persembahkan hidupku, kami sembah Kau yang perkasa, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada henti-hentinya atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Hamba merendahkan hati dan diri hamba di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Sebab Engkaulah sumber segala sesuatunya bagi kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kita yang siap dengan firman katakan haleluya, amin, amin. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dalam ibadah raya Gereja Gerakan Pentakosta Hati Bapa pada pagi hari ini. Dan saudara-saudara yang tidak sesinode pun dengan kami adalah saudara-saudara kami, sebab kita adalah tubuh Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, tema kita pagi ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Nats kita diambil dari Matius 16 ayat 24. Saya bacakan buat saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudaraku, jika kita hanya mengikut Tuhan, KTP saja kita Kristen, itu hal mudah saudara. Tetapi kalau mengikut Tuhan dengan cara keputusan di dalam pribadi kita yang paling dalam, ini sesuatu yang tidak mudah, saudara. Ada contohnya di Alkitab, saudara-saudaraku, di dalam Markus 10 ayat 17 dan 22. Selain Markus, kitab Matius juga mencatat. Selain Markus, kitab Lukas juga mencatatnya, saudara. Mengenai seorang muda, saudara, yang datang kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus seperti ini, saudara. Maka pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu, kata Yesus kepada dia. Lalu kata orang itu kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi sejak muda pun dia memang mengikuti sampai saat dia berkata seperti itu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Tuhan sangat mengasihinya, saudara. Lalu berkatalah kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki,
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Oh, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, seorang muda ini datang, saudara. Dia mempunyai kesuksesan di dalam duniawi. Pekerjaannya baik, hasilnya baik, hartanya banyak. Dia melakukan hukum Taurat, saudara. Tetapi yang dia sebut guru, yaitu Yesus, begitu mengasihi dia, saudara. Karena Yesus mengasihinya, karena anak muda ini mau mengikuti Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya, cuma satu saja kekuranganmu. Saudara-saudara, kalau saudara begitu dipuji Tuhan, lalu Tuhan Yesus mengatakan saudara, cuma satu saja kekuranganmu, supaya saudara mengambil keputusan untuk mengikut dia secara benar. Dia katakan, Yesus katakan, jual segala milikmu, hartamu, bagikan ke orang-orang miskin. Tuhan mengatakan itu karena Tuhan mengasihi, supaya menjadi sempurnalah seorang anak muda ini, supaya kita menjadi sempurna ke arahnya, saudara. Tetapi apa hasilnya, saudara? Hasilnya adalah karena perkataan Tuhan itu, maka ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, mengikut Yesus keputusanku adalah sesuatu yang tidak mudah, saudara. Kalau kita ikut Yesus, karena kehidupan kita nyaman, itu sudah biasa. Kalau kita ikut Yesus, harta kita banyak, itu hal biasa. Kalau kita mengikut Yesus, mengambil keputusan mengikutinya, karena tidak pernah terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, itu biasa. Tetapi masalahnya, ketika sesuatu yang berharga, satu-satunya yang kata Tuhan, kekurangan kita, Tuhan mau perbaiki karena dia sayang sama kita. Lalu dia bilang, tanggalkan yang satu itu, lalu ikut aku. Tapi contoh di Alkitab ini mengatakan, saudara, dia pergi, saudara, karena dia sedih, karena dia banyak hartanya. Ini menandakan bahwa mengikut Yesus itu berarti kita kehilangan hak kita. Mengikut Yesus itu kita rela menanggung beban. Mengikut Yesus itu kita harus menjadi hamba dari segala apa yang kita miliki. Kita berani menjadi hambanya. Kita menanggalkan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kita, saudara. Dan ini sulit. Contohnya anak muda ini yang begitu berhasil di dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengikuti Yesus karena dia tidak bisa menanggalkan cuma satu saja kekurangannya. Jika satu kekurangannya itu diperbaiki Tuhan dengan kasih-Nya, maka dia akan menjadi sesuatu yang sempurna ke arah Kristus. Luar biasa. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepadamu kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ada dua unsur, dua dasar jika kita ingin mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus secara sungguh, saudara. Yang pertama-tama itu kita harus percaya, saudara. Ini dasarnya. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu memperbaiki kekurangan kita untuk supaya kita mengikut Dia secara sungguh dan benar, maka kita harus menanggalkan apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu, supaya kita meninggalkan segala apa yang kita pegang itu, saudara, supaya kita mengikut Dia secara benar. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepadanya, saudara. Mengapa kita harus percaya kepadanya, saudara? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang pertama tidak binasa, lalu melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada dua. Mengapa kita percaya supaya kita tidak binasa? Mengapa kita percaya supaya kita beroleh hidup yang kekal, saudaraku? Nah, anak muda tadi yang begitu sudah berhasil di dalam hidupnya, cuma satu saja kekurangannya, saudara. Sebenarnya, saudara, dia tidak binasa dan dia akan memperoleh hidup yang kekal.
ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan meninggalkan hartanya. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 1:29 tadi, saudaraku. Ya, saya ulangi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Yang kedua itu, selain percaya menjadi dasar kita untuk mengikut Dia secara sungguh dan benar, itu adalah menderita. Wow, sedikit orang yang mau menderita, saudara. Semua orang mau sukses, semua orang mau hidupnya nyaman, semua orang mau hidupnya itu berjalan dengan mulus. Tetapi Yesus mengatakan melalui Rasul Paulus, menderita. Menderita itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara-saudaraku, tahukah saudara bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, untuk jemaat di Kolose, untuk jemaat di Filemon, saudaraku, untuk jemaat di Efesus, ditulis Rasul Paulus pada saat dia berada di dalam penjara. Artinya dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia menulis surat, saudara, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dia menderita. Tema kita hari ini adalah mengikut Yesus keputusan. Kita masuk ke dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salib, dan mengikut aku. Ada 3 hal, saudara, yang harus kita lakukan ketika dalam penderitaan mengikut Yesus, saudara. Yang pertama itu adalah menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri itu adalah menyalibkan keinginan daging, meninggalkan dosa, tidak lagi mementingkan diri sendiri, saudara. Ya, anak muda tadi mementingkan dirinya, sehingga dia meninggalkan Yesus, bukan malah mengikutnya. Rasul Paulus, saudara, melakukan ini. Dia menyalibkan keinginan dagingnya, dia menganggalkan dosa-dosa masa lalunya. Ya, dia tidak lagi mementingkan dirinya. Dia menulis surat dalam keadaan dia menderita. Artinya dia mementingkan banyak orang untuk nama Tuhan. Ini dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, saudaraku. Lalu yang kedua adalah selain menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib itu rela dibenci, rela dimusuhi oleh dunia ini. Dan Rasul Paulus melakukan juga hal itu, saudara. Dia tidak setengah-setengah mengikut Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai menderita badani pun dia mengikut Tuhan, saudara. Dia menanggung segala sesuatu yang tidak seharusnya dia tanggung. Tetapi karena dia sudah dijamah, dipulihkan, diselamatkan oleh Yesus Kristus, yang tadinya dari kejahatan yang dia sudah lakukan, menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka dia melakukan semua itu hanya untuk Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, menyangkal diri. Yang pertama. Yang kedua, ya, memikul salib. Yang ketiga, mengikuti pelayanan Yesus Kristus. Jikalau kita sudah menyangkal diri, jikalau kita sudah sungguh-sungguh memikul salib, maka kita harus melayani Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu. Ada begitu banyak orang yang menolak melayani Tuhan. Oh, aku hidupnya belum mapan. Oh, aku ini belum berkeluarga. Oh, aku ini belum A, belum B, belum C. Begitu syarat banyak yang kita berikan kepada Tuhan untuk melayani Dia. Padahal saudara dan saya harus tahu bahwa Dia telah turun ke dunia. Dia yang pertama kali melayani kita. Begitu hebat Tuhan kita, saudara. Saudara-saudaraku, ada contoh fisik di mana seseorang yang memikul salib, saudara. Saudara ingat namanya? Namanya adalah Simon dari Kirene. Saya bacakan dalam Lukas 23 ayat 26.
Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudara, Simon dari Kirene ini tidak tahu apa-apa. Dari luar kota ketika dia datang, saudara, tentara Romawi melihat dia, lalu mengambil dia, diletakkan salib di bahunya. Lalu ia memikul salib sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku, arti menderita tadi adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, saya rasa Simon dari Kirene ini menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Wong dia dari luar kota, ketika dia ada di sana, dia menjadi seseorang yang memikul salibnya Tuhan dan mengikuti Yesus. Ini secara fisik dia memikul salibnya, saudara. Jadi bagaimana dengan kita, saudara? Masa-masa sulit ini sekarang membuat kita untuk lebih lagi semakin tekun mengikut Tuhan. Semakin berlipat ganda kekuatan kita untuk mengikut Tuhan. Sekarang kita sudah ibadah di rumah masing-masing. Hanya saudara dan Tuhan saja yang tahu segala-galanya, saudara. Pada masa sekarang ini kita dipertunjukkan bahwa Tuhan sedang memberikan satu kehidupan di mana saudara dan saya hidup dalam iman, dalam kesadaran yang penuh bahwa ibadah yang sesungguhnya, gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Dimanapun kita berada, kita masih bisa tetap intim bersama Tuhan. Sekalipun dalam keadaan masa sekarang ini, kehidupan ekonomi saudara dan saya mungkin dalam keadaan menderita, kita menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan saat ini, saudara. Tetapi pagi ini Allah Roh Kudus mengingatkan kepada saudara dan saya, mengikuti Yesus itu adalah keputusanku. Mengikuti Yesus itu adalah keputusan saudara. Kita tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Makanya ketika terjadi hal ini, dunia berubah dan terus berubah. Saudara dan saya juga harus berubah di dalam sifat dan karakter kita. Ketika kita sudah mengikuti Yesus Kristus Tuhan dan menjadi keputusan kita, maka hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Yesus di dalam kita. Iman kita kepada Kristus, perbuatan kita mencerminkan kasih Kristus. Haleluya, saudara. Jadi kalau saudara pagi hari ini mendengarkan firman ini, saya mau mengajak saudara semua untuk mengambil komitmen seperti awal saudara dan saya ketika kasih mula-mula. Apakah saudara mengikut Yesus itu adalah keputusan saudara? Ambil komitmen saudara. Kalau itu memang keputusan saudara secara sungguh, maka dalam keadaan sekarang pun, jauhkanlah dari keluh kesah di dalam hidup saudara. Terus berjuang di dalam Tuhan. Terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Jika kita mengambil keputusan untuk mengikut Dia secara sungguh, maka kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, saudaraku. Dan kita mau menderita seperti Yesus menderita, rasul-rasul yang menderita. Kita mau menanggung sesuatu yang sesungguhnya tidak menyenangkan, tidak apa-apa, saudara. Karena di balik itu semua ada mahkota kehidupan yang akan diberikan buat saudara dan saya. Haleluya.
Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama saudara. Bahwa hidup kita ini adalah penyembahan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam sorga, firman-Mu selesai ditaburkan, dan biarlah tuaian itu boleh terjadi. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengar firman ini. Mereka yang dalam keadaan letih, lesu Tuhan, biarlah Engkau hibur mereka, beri kekuatan. Biarlah komitmen ada dalam hidup mereka bahwa mereka mengikut Kristus itu adalah keputusan mereka. Tuhan jamah setiap hati, pulihkan setiap hati. Tuhan Yesus, jika ada saudara-saudara kami dalam keadaan menderita saat ini, ekonomi, pekerjaan, usaha, kami berdoa di dalam nama Yesus, pertobatan terjadi dan berkat-berkat jasmani boleh mengikuti di dalam nama Yesus. Dan biarlah juga Engkau memberkati bangsa kami Tuhan yang saat ini yang terkena pandemi COVID-19. Biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja di bangsa kami, dan Allah Roh Kudus memulihkan setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit di rumah sakit akibat COVID-19. Tuhan Yesus, jamah mereka satu persatu Tuhan. Dan biarlah jamah Tuhan itu menyentuh relung hati mereka, dan kesembuhan boleh terjadi. Dan biarlah bangsa kami semakin dipulihkan Tuhan, dan bangsa kami diberikan kekuatan oleh Tuhan menghadapi hari-hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali.